Pemirsa, seperti apa gambaran kenaikan tunjangan anggota DPR yang baru saja disetujui oleh pemerintah? Berikut keterangannya akan disampaikan oleh rekan saya Veronica Moniaga. Silakan. Ya baik Tasya, pemirsa, di tengah lesunya ekonomi nasional, publik dikagetkan dengan kenaikan fantastis tunjangan untuk anggota DPR. Salah satu alasan kenaikan tersebut mengikuti besaran inflasi. Namun faktanya kenaikan tunjangan itu jauh melebihi besaran inflasi. Kita lihat data selengkapnya. Untuk kenaikan tunjangan anggota DPR, ada beberapa tunjangan, antara lain tunjangan kehormatan untuk ketua badan atau komisi, dalam hal ini ketua DPR. Kita lihat tunjangan sebelumnya sebesar Rp4.460.000, kemudian dinaikkan menjadi Rp6.690.000. Hal yang sama juga dialami oleh wakil ketua badan atau komisi dan juga anggota. Kemudian untuk tunjangan lainnya, kita lihat tunjangan komunikasi intensif. Untuk ketua badan atau komisi, sebelumnya besarannya sebesar Rp14.140.000, kemudian dinaikkan menjadi Rp16.468.000. Sementara untuk wakil ketua badan atau komisi, sebelumnya sebesar sama dengan ketua badan atau komisi, dan kemudian dinaikkan menjadi Rp16.009.000. Lalu untuk anggota pun mengalami hal yang sama. Untuk tunjangan lainnya, seperti tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran. Untuk ketua badan atau komisi, dari Rp3.500.000 menjadi Rp5.250.000. Untuk wakil ketua badan atau komisi, dari besaran Rp3 juta menjadi Rp4.500.000. Dan hal yang sama juga dialami oleh anggota, yaitu dari besaran Rp2.500.000 menjadi Rp3.750.000. Selanjutnya, untuk bantuan langganan listrik dan telepon, ini DPR juga mendapatkannya, yang sebelumnya besarannya Rp5.500.000 per orang per bulan, kemudian menjadi Rp7.700.000. Lantas kalau dipresentasikan, sebenarnya berapa besaran kenaikan yang dialami oleh tunjangan DPR ini sendiri? Untuk tunjangan kehormatan, ketua badan atau komisi yang tadi kita lihat mengalami selisih kenaikan Rp2.230.000 atau 50%. Hal yang sama juga dialami untuk tunjangan bagi wakil ketua badan atau komisi dan juga anggota yang rata-rata memang kenaikannya 50%. Untuk tunjangan lainnya seperti tunjangan komunikasi intensif untuk ketua badan atau komisi, kenaikannya sebesar Rp2.380.000 atau sekitar 16,4%. Sementara untuk wakil ketua badan atau komisi mengalami kenaikan sekitar 13,2%. Dan untuk anggota mengalami kenaikan 10%. Lalu kita ke tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran. Untuk ketua badan atau komisi mengalami kenaikan Rp1.750.000 atau sekitar 50%. Hal yang sama juga dialami wakil ketua badan atau komisi dan juga anggota yang mencapai kenaikannya 50%. Selanjutnya untuk bantuan langganan listrik dan telepon yang mengalami kenaikan sebesar Rp2.200.000 atau sekitar 40%. Fantastis besarannya. Dan alasan kemudian kenaikan tunjangan untuk DPR ini karena besaran inflasi kita yang kalau kita lihat dari data BPS year on year sebesar 8,39%. Nah, lalu kita kemudian menghitung kalau dengan besaran 8,39% untuk inflasi, sebenarnya berapa kenaikan yang harusnya dialami oleh tunjangan-tunjangan anggota dewan kita di parlemen. Iya, dengan kebesar inflasi 8,39% year on year, besaran kenaikan sesuai inflasi harusnya sekitar Rp374.194. Tidak sefantastis jumlah besaran yang sempat kita lihat tadi. Jadi contohnya tunjangan kehormatan untuk ketua badan atau komisi yang sebelumnya Rp4.460.000 harusnya hanya mengalami kenaikan menjadi Rp4.834.194. Sementara kalau kita kembali melihat tadi besaran kenaikan untuk ketua badan atau komisi bahkan mencapai 50% atau sekitar Rp2.230.000. Itu sangat berbeda, sangat signifikan jumlahnya dengan jumlah Rp300.000 yang disesuaikan dengan besaran inflasi year on year kita.
Ya itu tadi bagaimana kemudian besaran persentase tunjangan anggota DPR kita. Dan meskipun sesignifikan itu, tapi pemerintah melalui Menteri Keuangan justru menyetujui besaran tunjangan yang sudah diajukan DPR. Dan kemudian kita bertanya, apa alasan pemerintah? Dan apakah kemudian dengan kenaikan tunjangan tersebut mampu meningkatkan kinerja anggota Dewan kita? Prime Time Talk akan kembali sesaat lagi. Oke, baik, terima kasih Veronica Moniaga untuk penjabaran kenaikan tunjangan dan berapa presentasi kenaikannya kemudian dibandingkan dengan inflasi. Ke Bang Ucok lagi kembali. Ini kalau kita lihat kan besarannya Bang Ucok satu persatu nih hanya 2 juta, 1 juta. Tetapi ada beberapa yang memang kemudian besarannya hampir mencapai 50%. Iya. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita kemudian bisa menuntut bahwa kenaikan ini akan kemudian bisa kita harapkan ada hubungannya dengan produktivitas anggota Dewan dalam menyelesaikan undang-undang atau dalam melakukan pengawasan. Nah itu kayak jadi permasalahan saat ini. Jadi misalnya surat edaran menteri ya, prinsip kenaikan ini kan nggak jelas juga ya. Dipatok misalnya tunjangan kehormatan itu 6 juta, DPR minta 11 juta misalnya gitu. Apa ukurannya? Apa ukurannya 6 juta itu pantas gitu? Iya, apa ukurannya mereka nggak jelas ukurannya gitu. Ukuran kehormatan itu harus jelas outputnya. Jadi kalau DPR itu mau naik gaji itu ya harus ada alasannya jelas ya. Misalnya kalau dalam keterangan, jadi keterangan gaji itu kenaikan tunjangan ini itu karena untuk asumsi kenaikan kurs dolar gitu loh. Itu kan nggak begitu meyakinkan karena gini, nanti kalau kurs dolar itu turun, mau nggak anggota dewan itu turun gajinya? Nggak mungkin juga kan kalau itu ininya gitu kan, apalagi inflasi kan. Inflasi kan kadang-kadang ekonomi baik, mau nggak mereka turun? Nggak juga kan, mereka tetap naik gitu. Jadi memang ukuran yang surat edaran ini nggak jelas. Itu memang betul-betul surat edaran itu hanya surat negosiasi aja kayak gitu loh, untuk ada tanda kutip suap tadi kayak gitu. Baik, Bang Ucok ditahan dulu, kita masih ada penelpon yang bergabung. Ada Pak Amrin dari Palembang, Sumatera Selatan. Silakan Pak Amrin. Pak. Iya, silakan Pak dengan pertanyaan atau komentarnya. Iya, jadi dengan komentar kita sebagai rakyat yang diwakilkan kepada DPR RI, kita sangat menyesalkan ini Mbak. Sedikit-sedikit ingin kenaikan gaji, sedikit-sedikit ingin kenaikan gaji. Ya, sementara kita tahu bahwasannya perekonomian kita lagi melemah. Kemiskinan kita sekarang rakyat kita bertambah 500-an jiwa, 500-an ribu. Jadi dengan kondisi seperti ini kita minta keadilan lah, paling tidak orang sebagai garda terdepan atas nama masyarakat, paling tidak memikirkan dahulu kepentingan masyarakat, jangan sedikit-sedikit ingin naik gaji ini. Kita kutip dari pernyataan Pak Ari Hamzah tadi sebagai wakil Ketua DPR tadi, ini gaji selama ini sangat kecil, tuntutan demokrasi dan lain sebagainya. Jadi kita ini mohon keadilan kepada pemerintah, mohon tadi dari pernyataan ketika pemerintah ingin mencalonkan diri dahulu, ini ada reformasi mental ini Mbak. Oke. Baik. Jadi dengan kondisi ini kita mohon ini reformasi mental, apakah reformasi mental atau sudah rusak mental ini? Kenapa langsung didealkan? Seharusnya jangan seperti itu. Kita ingin keadilan, kita sebagai honorer ini Mbak, cuma gajinya 1 bulan ini cuma 300.000. Nah ini kita minta UMP aja susah dengan DPR, dengan Presiden ini. Jadi kita mohon keadilan, kita sebagai guru honorer Mbak, setelah 15 tahun ini menghonor Mbak, yang mencerdaskan anak bangsa. Ya mungkin terima kasih itu aja Mbak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Amrin. Mudah-mudahan didengar oleh pemerintah khususnya oleh Presiden Joko Widodo. Saya ke Bang Ucok terakhir, Bang Ucok. Kira-kira apa yang akan dilakukan mungkin dari teman-teman sesama mungkin LSM, apa yang akan dilakukan untuk masalah kenaikan tunjangan DPR ini? Ya kita sih pertama ya akan tetap untuk berjuang. Pertama kita minta presiden dulu supaya atau pemerintah supaya ini dibatalkan ya, biarpun wakil presiden sudah komitmen tidak ada kenaikan, nah ini harus dicabut surat edaran tersebut kayak gitu. Dan yang kedua kita minta teman-teman DPR
jangan iri melihat lembaga lain, maka berjuang supaya menurunkan. Oke, Gitu, kalau posisi Anda sendiri sebenarnya hanya DPR yang perlu dibatalkan atau lembaga lain semuanya dalam menyikapi situasi perekonomian saat ini seharusnya tidak boleh minta kenaikan? Iya, seharusnya DPR yang ngomong gitu. Waktu pembahasan anggaran ini kan itu kan ada dibahas gitu ya. Gaji anggaran untuk pegawai. Nah, itu harusnya itu DPR itu cerdas untuk ini bisa naik ini mereka kenapa? justru cerdas, Bang Ucok, cerdas untuk diri sendiri. Iya. Tapi kan dari gaji itu naik harusnya di detail. Ini kenapa naik gitu? Harus diturunkan oleh mereka kayak gitu loh. Karena mereka harus baca ekonomi yang nggak baik ke depan ini gitu. Termasuk gaji presiden, gaji semua tunjangan lembaga-lembaga negara itu harus diturunkan. Itu yang tugasnya DPR di situ gitu. Tetapi agak susah ketika kita meminta mereka seperti itu padahal uang mereka juga dihasilkan dari rapat-rapat itu begitu. Iya, selain itu kan mereka dapat di situ juga kan. Seharusnya nggak usah naik meminta tunjangan dan nggak tunjangan naik. Seharusnya kan mereka juga rapat-rapat keluar kota, kunker kan mereka dapat juga gede juga kayak Baik. Kita nantikan bagaimana nanti perguliran tunjangan kenaikan DPR ini apakah pemerintah masih akan mengevaluasi atau Menteri Keuangan bisa mencabut surat edarannya. Terima kasih Bang Ucok untuk waktunya bersama Prime Time dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Prime Time Talks.